Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, saya Fauzia Adelia Suduri. Pada kesempatan kali ini, mari kita membahas salah satu penyakit sosial yang paling merusak bangsa, yaitu korupsi. Dalam hazna Islam, korupsi disebut dengan istilah gulul, yaitu mengambil sesuatu yang bukan haknya, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Hakikat korupsi dalam Islam memandang korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga dosa besar yang menghancurkan moral dan mengundang murka Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil." Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap bentuk penyalahgunaan amanah, baik uang, jabatan, kekuasaan, atau fasilitas publik adalah tindakan tercela di sisi Allah. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Barang siapa mengambil harta bukan haknya, maka ia akan memikulnya di hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar merugikan negara, tetapi juga membawa beban yang sangat berat untuk umat. Dampak korupsi bagi umat dan bangsa. Hadirin sekalian, korupsi bukan hanya tentang uang, dampaknya jauh lebih besar. Merusak keadilan karena hak orang lain ditelan oleh segelintir individu, menghambat pembangunan, membuat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat menjadi terpuruk, menghancurkan moral generasi muda karena merupakan contoh buruk dari pemimpin yang tidak amanah, mengandung murka Allah karena memakan harta haram adalah sumber tertolaknya doa dan hilangnya keberkahan. Ulama mengatakan bahwa suatu kaum akan hancur jika amanah sudah hilang, dan korupsi adalah wujud paling nyata hilangnya amanah. Mengambil hazna Islam, teladan para pemimpin saleh. Dalam sejarah Islam, kita memiliki teladan luar biasa tentang anti korupsi. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat adil, selalu mematikan lampu negara ketika mengurus kepentingan pribadi. Ia takut mencampur adukan hak publik dan hak pribadi. Begitu pula Nabi Muhammad SAW yang terkenal sangat amanah. Bahkan sebelum menjadi Rasul, beliau sudah dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Ini menunjukkan bahwa amanah adalah fondasi utama seorang pemimpin dan umat. Hazna Islam mengajarkan bahwa jabatan adalah amanah, bukan alat untuk memuaskan kepentingan pribadi. Solusi Islam untuk mencegah korupsi. Islam memberikan beberapa langkah konkret. Yang pertama, menanamkan sifat amanah. Amanah adalah nilai inti dalam Islam. Tanpa amanah, seseorang mudah tergoda mengambil hak yang bukannya. Yang kedua, membangun kesadaran takwa. Orang bertakwa sadar bahwa setiap perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban, sekecil apapun. Yang ketiga, menguatkan konflik. Masyarakat harus berani menyiapkan resiko karena dia terhadap kemungkaran merupakan bentuk hukuman tidak langsung. Yang keempat, memperkuat hukum dan kejujuran birokrasi. Hukum yang tegas, transparansi keuangan, dan sistem yang bersih adalah bagian dari perintah Islam untuk menegakkan keadilan. Hadirin yang dimuliakan Allah, korupsi tidak bisa dihilangkan hanya dengan aturan pemerintah. Ia harus mulai dari diri sendiri, yakni tidak mengambil barang kecil yang bukan hak kita, tidak menipu, tidak memanipulasi, tidak berbuat curang, menjaga amanah sekecil apapun karena kebiasaan kecil akan membentuk karakter besar. Kasus korupsi yang kembali terungkap menegaskan bahwa praktik penyalahgunaan wewenang masih menjadi ancaman serius bagi pembangunan dan kepercayaan publik. Dari hasil pemeriksaan, kerugian negara yang ditimbulkan bukan hanya berdampak pada terhambatnya layanan masyarakat, tetapi juga mencerminkan hilangnya nilai amanah yang ditekankan dalam ajaran Islam. Dalam perspektif Islam, korupsi merupakan tindakan tercela karena merampas hak orang banyak dan melanggar prinsip keadilan. Al-Quran mengingatkan agar para pemimpin mengemban tugas dengan jujur dan tidak memakan harta batil. Oleh sebab itu, kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat dan pejabat publik untuk menegakkan integritas sesuai ajaran agama. Mari kita menghidupkan nilai-nilai hazna Islam dalam diri.
amanah, jujur, dan takut kepada Allah. Jika setiap individu menjaga dirinya, maka bangsa akan terjaga. Semoga Allah menjauhkan kita dari harta haram, menguatkan bangsa ini dari segala bentuk korupsi, dan menjadikan kita insan yang amanah, bersih, serta bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.